Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvira Rahmanisa Lewenusa. Saya Destarta Mevia. Saya Suito Sutomorang. Saya Era Guretno. Kami akan mempresentasikan tentang Boko Haram, suatu organisasi teroris yang berada di negara Nigeria. Dan juga kami akan membahas tentang kebijakan pemerintah Nigeria dalam menghadapi organisasi teroris Boko Haram tersebut. Republik Federal Nigeria dipimpin oleh seorang presiden dan saat ini sedang dipimpin oleh Muhammad Buhari. Ibu kota Nigeria adalah Abuja. Nigeria merupakan negara dengan penduduk terpadat di benua Afrika dan memiliki 250 ragam etnis. Nigeria merdeka pada tanggal 1 Oktober 1960. Pasca kemerdekaan yang diperoleh dari Inggris, Nigeria mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan negara ini sulit untuk membangun kehidupan politik dan ekonominya. Adanya kemiskinan dan ketidakstabilan di Nigeria telah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dengan kondisi ekonomi dan politik tersebut. Dengan adanya ketidakpuasan ini telah memunculkan kelompok-kelompok yang berusaha merubah situasi tersebut dengan cara-cara radikal, bahkan melalui aksi teror. Lemahnya penegakan hukum dan peran negara, pemerintahan yang korupsi, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial telah menjadi faktor penyebab munculnya terorisme. Jadi dapat dikatakan ada kaitan yang erat antara kemiskinan dan kondisi politik dengan terorisme yang berawal dari konflik politik. Kelompok yang muncul sebagai konsekuensi kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Nigeria adalah Boko Haram, salah satunya. Slide yang kedua tentang sistem pemerintahan dan politik negara Nigeria. Nigeria merupakan negara dengan sistem pemerintahannya Republik Federal dengan menganut sistem ekonomi liberal. Konstitusi negara di Nigeria diadopsi pada tahun 1999, merupakan federasi dari pemerintah pusat dan 36 negara bagian yang sebagian besar dibentuk menurut dengan kelompok etnis. Nigeria merupakan salah satu negara di wilayah Afrika Barat. Sebanyak 150 juta warga Nigeria secara mayoritas terbagi atas penganut agama, yaitu umat Kristen di selatan dan umat Islam di bagian utara. Keberadaan Islam sangat kuat di 19 wilayah bagian utara yang dihuni oleh suku Hausa dan Fulani. Di kedua wilayah ini, jumlah kaum muslim mencapai 95% dan lebih dari 12 wilayah di bagian utara menetapkan syariah Islam. Di wilayah selatan Nigeria, yang mayoritas pemeluk Kristen, terdapat minoritas muslim yang kehidupannya mengalami kemiskinan dan marginalisasi. Selain itu, terdapat wilayah-wilayah di Nigeria yang memang tidak mendapatkan pembangunan secara adil dan merata. Pada akhirnya, kehidupan sosial di Nigeria mengalami kesenjangan dan kasus ini berkembang menjadi persoalan keamanan karena terdapat kelompok militan fundamental yang dinamakan Boko Haram yang berupaya memperjuangkan kepentingan untuk menerapkan konsep syariah atau hukum Islam di Nigeria. Demikian pula berdasarkan segi jumlah korban konflik antara Boko Haram dan pemerintah Nigeria telah meminta korban jiwa sekitar 3.600 orang sejak 2009, termasuk pembunuhan terhadap pasukan keamanan Nigeria. Munculnya kekerasan yang dilakukan oleh tentara pemberontak Boko Haram pada tahun 2009 kemudian ditanggapi serius oleh pemerintah. Masalah keamanan pemerintah Boko Haram juga telah menyebabkan diskriminasi sosial
realogis, khususnya di wilayah Nigeria Selatan. Lalu Presiden Nigeria yang bernama Goodluck Jonathan sebagai pembuat kebijakan sekaligus pemimpin formal kemudian membuat langkah tegas. Pada bulan Januari 2012 menyusul serentetan serangan yang dilancarkan oleh kelompok militan Boko Haram, dan kebijakan ini merupakan keputusan formal yang hanya berlaku untuk wilayah pemerintah lokal yang spesifik di 4 negara bagian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai profil dari kelompok Boko Haram. Jadi, Boko Haram ini adalah salah satu kelompok terorisme yang berada di negara Nigeria dan masih aktif sampai dengan sekarang ini. Kelompok Boko Haram ini dikenal sebagai salah satu kelompok Islam garis keras yang dianggap telah menjadi ancaman terbesar bagi stabilitas keamanan Nigeria oleh pemerintah Nigeria tersebut. Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok yang memiliki pergerakan radikal dan memposisikan dirinya sebagai oposisi atau musuh dari pemerintah. Lalu lahirnya Boko Haram ini tidak terlepas dari adanya efek disparatis pembangunan dan kesenjangan sosial yang merajalela di Nigeria. Hal tersebut dapat kita buktikan, dapat kita lihat dengan adanya perbedaan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Bisa kita lihat kalau yang ada di negara Nigeria bagian selatan itu pasti masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan negara Nigeria di bagian utara. Berarti dapat kita artikan bahwa pemerintah telah melakukan keberpihakan lebih kepada wilayah Nigeria yang dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Kristen dan animisme dibandingkan dengan wilayah utara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Oleh karena itu akhirnya kelompok Boko Haram ini didirikan pada tahun 2001 oleh sekelompok pemuda Islam di Nigeria yang dipimpin oleh Muhammad Ali dengan prinsip Islamnya yang sangat kuat, dan dengan tujuan didirikannya si Boko Haram ini adalah untuk mengembalikan Muslim di Nigeria kepada kehidupan yang sesuai dengan hukum Islam. Selain untuk memeratakan, dia juga ingin membuat negara Nigeria itu nantinya sesuai dengan syariat Islam yang ada. Lalu, pada awalnya kelompok ini bernama Jama'atu Ahlis Sunnah Lida'awati wal Jihad, yang berarti mereka adalah umat Islam yang terkait dengan pendidikan Nabi untuk penyebaran dakwah Islam dan jihad. Kelompok ini juga berawal dari kegagalan yang ada pada kepemimpinan di negara Nigeria, di mana faktor-faktor terkait dengan pemberontakan kelompok ini bukan hanya pada faktor ideologi agama dan status ekonomi, tetapi juga karena adanya pemberontakan terhadap politik, bahkan sampai kepada korupsi yang ada di negara Nigeria tersebut di bawah kepemimpinan saat itu. Lalu Boko Haram ini juga percaya bahwa kegagalan dari pemerintah Nigeria itu juga dikarenakan adanya pengaruh budaya atau nilai barat yang masuk ke negara Nigeria tersebut. Jadi mereka sangat yakin bahwa selain faktor-faktor yang tadi, faktor ideologi, faktor status ekonomi, politik, dan juga korupsi yang ada di negara tersebut, mereka juga percaya bahwa kegagalan yang ada di dalam pemerintahan tersebut saat itu adalah karena adanya pengaruh nilai dan kebudayaan barat yang masuk ke negara Nigeria. Lalu kelompok
Boko Haram ini juga berafiliasi dengan kelompok teroris transnasional yang akhirnya membuat kelompok Boko Haram ini menjadi sangat kuat karena dia memiliki dukungan yang banyak dan akhirnya sulit untuk ditindak atau sulit untuk dihancurkan. Saya akan menjelaskan terkait kronologi penyerangan yang dilakukan oleh Boko Haram. Boko Haram sendiri ada sejak tahun 2002, namun penyerangan dilakukan pada tahun 2009. Ada terjadi jangka waktu yang lumayan lama. Hal ini dilakukan oleh Boko Haram untuk perekrutan anggotanya yang memiliki visi dan misi yang sama untuk merubah sistem pemerintahan Nigeria menjadi pemerintahan Islam. Nah, pada tahun 2009 ini merupakan awal serangan Boko Haram terhadap pemerintahan Nigeria. Terjadi di kota Bauchi dan menyebar ke beberapa negara bagian, yaitu negara Borno, Kano, dan Yobe. Ternyata penyerangan ini pun direspon oleh pemerintah setempat. Pada akhirnya sedikitnya 700 anggota dari Boko Haram ini wafat. Dalam 700 orang ini ternyata ada pemimpin dari Boko Haram yang ikut meninggal dunia pada penyerangan pertama ini, yaitu bukan lagi Muhammad Yusuf. Setelah Muhammad Yusuf wafat, pada akhirnya Boko Haram merekrut anggotanya sebagai pemimpin baru dari Boko Haram, yaitu Abu Bakar Shekau. Abu Bakar Shekau ini ternyata lebih kejam dari Muhammad Yusuf sendiri, dan dia menyebarkan kebencian kepada anggotanya terkait kematian dari Muhammad Yusuf sendiri. Akhirnya penyerangan kedua pun terjadi pada tahun 2010. 50 militan Boko Haram menyerang penjara di negara bagian Bauchi. Hal ini berdampak pada hilangnya nyawa 5 orang dan sebanyak 700 narapidana lepas dari penjara. Narapidana yang lepas ini pun semata-mata tidak bebas begitu saja, melainkan mereka direkrut oleh Boko Haram untuk bergabung sebagai pasukannya untuk melawan pemerintah. Lalu yang kedua, terjadi penyerangan pada tahun 2011, itu ledakan bom di tempat umum maupun gereja-gereja di timur laut Nigeria setiap minggunya. Lalu pada Agustus, Boko Haram menyerang kompleks Perserikatan Bangsa-Bangsa di Abuja dengan bom mobil. Nah, hal ini berdampak pada hilangnya 23 jiwa orang yang tidak bersalah dan 75 orang luka berat. Lalu serangan selanjutnya terjadi pada tahun 2012. Sekitar 12 sekolah umum di provinsi Maiduguri dibakar pada malam hari oleh kelompok Boko Haram. Lalu terjadi lagi serangan bom kembali terjadi di kota Kano yang menargetkan polisi, militer, dan penjara. Setidaknya 1.000 siswa tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena sekolahnya dibakar. Lalu selain itu di kota Kano sebanyak 200 orang tewas akibat serangan bom ini, terdiri dari polisi, militer, dan beberapa narapidana yang ada di situ akhirnya menjadi korban. Lalu pada tahun 2013 terjadi lagi serangan yang dilakukan oleh Boko Haram, yaitu militan Boko Haram diduga telah menculik 7 orang warga negara Prancis pada Januari. Selain itu, Boko Haram bertempur dengan Multinational Joint Task Force atau MNJTF di kota Baga, negara bagian Borno. Pada penyerangan kali ini menyebabkan korban jiwa sebanyak 200 orang.
dan 200 orang ini merupakan warga sipil. Lalu pada tahun 2014 penculikan terhadap siswi sekolah sebanyak 276 di Chibok oleh kelompok Boko Haram. Dan pada bulan Mei, ratusan militan Boko Haram menyerbu 3 desa di negara bagian Borno dan terjadi pertempuran antara Boko Haram dan warga sipil. Setidaknya dalam penyerangan kali ini menyebabkan 200 militan Boko Haram tewas akibat pertempuran dengan warga sipil. Dari 276 siswi ini yang merupakan seorang perempuan ini meloloskan diri dari sekapan Boko Haram sendiri dan menceritakan bahwa setelah dilakukannya penculikan, mereka dipaksa untuk menikahi para anggota-anggota Boko Haram, lalu dijadikan budak. Selanjutnya terjadi penyerangan pada tahun 2015. Serangan ini dilakukan oleh orang bersenjata dari Boko Haram, jumlahnya yang ratusan, di sebuah pangkal militer Nigeria. Sedikitnya menyebabkan 1.000 orang tewas setelah penyerangan ini. Nah, dari kronologi yang sudah dijelaskan ini dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya penyerangan yang dilakukan oleh Boko Haram terus meningkat dan jumlahnya semakin meningkat, dan hal ini menyebabkan korban jiwa dan pengungsi yang semakin banyak. Dan ternyata kejadian-kejadian ini pun tidak merubah sistem pemerintahan sama sekali, tidak memperbaiki sistem pemerintahan di Nigeria sama sekali, melainkan membuat sistem pemerintahan di Nigeria ini semakin kacau. Nah, pemerintahan Nigeria sendiri ini telah berupaya melakukan mediasi terhadap Boko Haram sejak awal serangan yang dilakukan pada tahun 2009. Namun Boko Haram masih menolaknya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Boko Haram sendiri. Ternyata mediasi-mediasi ini tidak hanya dilakukan pada tahun 2009 saja, namun dilakukan juga pada tahun-tahun selanjutnya, tahun 2010, 2011 sampai 2015, di mana pemerintah berupaya terus-menerus untuk memperbaiki negaranya dan memperbaiki warga sipilnya yang terlibat dalam kelompok Boko Haram ini. Dan ternyata upaya pemerintah ini tidak sebatas di dalam negeri saja, namun pemerintah Nigeria ini telah merangkul negara-negara bagian lainnya untuk mengatasi pemberontakan Boko Haram agar tidak menjadi merajalela di negara Nigeria ini, dan untuk mengatasi juga sistem pemerintahan yang ada di Nigeria, karena dari Boko Haram ini menimbulkan kekacauan bukan hanya dari sistem pemerintahannya saja, tapi keseluruhan negaranya, mulai dari sistem ekonomi, sosial, dan budayanya semakin kacau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya pemerintah Nigeria dalam menghadapi kelompok Boko Haram ini. Pada upaya pemerintah Nigeria ini ada dua. Yang pertama adalah operasi militer, dan yang kedua adalah kerjasama internasional. Yang pertama, operasi militer. Pemerintah mengalokasikan dana pada tahun 2010 untuk memfasilitasi pasukan gabungan keamanan seperti polisi, angkatan bersenjata, dan kantor penasihat keamanan. Dan pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat pasukan keamanan.
lalu memindahkan markas Komando Gabungan Militer Nigeria di dekat markas Boko Haram. Dari sini kita bisa lihat dari operasi militer ini bahwa bentuk mobilisasi personel yang dijalankan oleh pemerintah Nigeria pada tahun 2010 melalui rapat dengan Kementerian Pertahanan pada bulan Juni 2010, dan akhirnya keputusan pemerintah itu menjadi sebuah kebijakan formal setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen pada tanggal 3 Juli 2010 dengan nama Pembaharuan Mandat Pengamanan Negara, yang pada akhirnya mobilisasi angkatan bersenjata dan kepolisian Nigeria berhasil merumuskan beberapa ketentuan kerangka kerja atau framework, yaitu yang pertama, polisi angkatan darat difungsikan untuk mendukung kinerja kepolisian dan memungkinkannya untuk bekerja sama di antara keduanya, dan pengambil alihan fungsi mobilisasi operasi apabila telah menjangkau ranah pertahanan secara spesifik, misalnya gerilya dan susur medan. Lalu yang kedua ada fungsi dari Angkatan Udara Nigeria, yang Angkatan Udara Nigeria ini ditunjuk untuk memberikan dukungan udara dan mobilisasi personel untuk menjangkau wilayah-wilayah rural. Selain itu, Angkatan Udara juga ditujukan untuk evakuasi personel dan logistik dari pengawasan udara. Lalu yang ketiga ada fungsi Angkatan Laut Nigeria yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengamankan wilayah perairan dan pesisir, yang nantinya Angkatan Laut ini berperan untuk menangani masalah penyelundupan senjata kepada kelompok militan Boko Haram ini melalui jalur laut. Melalui penjelasan operasi militer yang tadi, berarti bisa kita katakan bahwa operasi militer ini merupakan suatu kebijakan domestik atau kebijakan internal yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria untuk menghadapi kelompok militan Boko Haram ini. Lalu yang kedua adalah kerjasama internasional pemerintah Nigeria dalam menangani pemberontakan dari kelompok Boko Haram ini. Kerjasama internasional dari pemerintah Nigeria ini mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan beberapa negara. Jadi di sini kita hanya menampilkan beberapa negara yang bekerjasama internasional dengan pemerintah negara Nigeria. Seperti yang pertama ada kerjasama dengan Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat merupakan negara superpower dunia yang memiliki pengaruh yang besar dalam konstelasi politik internasional. Lalu kerjasama antara Nigeria dan Amerika Serikat dalam rangka menangani kelompok militan Islam Boko Haram ini direalisasikan melalui program IMET atau International Military and Education Training, di mana program ini ditujukan untuk memberikan pelatihan terhadap personil militer, angkatan bersenjata, dan kepolisian Nigeria agar skill dan kemampuannya meningkat. Selanjutnya bentuk dukungannya itu bentuk dukungan kerjasama Amerika dengan Nigeria adalah diwujudkan melalui dukungan bantuan finansial, yang bantuan ini telah terrealisasikan pada tahun 2010 sebesar 17 juta US dollar untuk mendukung pemahaman tentang HAM dan operasional pasukan perbatasan Nigeria. Selanjutnya yang kedua ada kerjasama dengan Uni Afrika. Kerjasama ini berbentuk bantuan dana dan dukungan
secara politis dan sikap solidaritas negara-negara regional. Jadi, Uni Afrika ini merupakan organisasi yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 2012, di mana organisasi ini beranggotakan 54 negara dari seluruh Afrika, kecuali Maroko. Uni Afrika ini memiliki peranan penting sebagai forum kebersamaan, termasuk untuk mendukung tercapainya solusi bersama di antara negara-negara di Afrika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. See you.